Baik Pak Najmul, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Pak Najmul untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancara ya Pak Najmul ya. Wawancara kali ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah bisa dimulai sekarang, Pak? Perjalanan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Najmul sebagai kepala sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau sebuah rujukan moral. Yang namanya kasus dilema etika biasanya itu cenderung muncul karena adanya kepentingan yang berbeda di setiap unsur-unsur yang ada di lingkungan sekolah atau tempat kerja, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara mereka. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan dalam forum rapat di tingkat sekolah atau disampaikan langsung kepada pimpinan. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi pada pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi, dengan anggapan atau asumsi bahwa permasalahan pasti ada solusi atau bisa dapat diselesaikan hanya dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Kemudian saya juga akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal serta meminimalisir hal-hal negatif serta maksimalkan potensi-potensi positif yang ada di lingkungan kami. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan, Pak. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Coba saya coba dengan pertanyaannya. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut, saya akan berusaha atau mencoba dengan cara melakukan pendekatan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan berbagai pihak, karena bagaimanapun seorang pemimpin hanya dapat menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi kita selaku pemimpin juga harus mau menerima masukan atau referensi dari berbagai pihak sebagai indikator untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah kami. Pertanyaan berikutnya, Pak Najmul, Ya, bagus. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Najmul lakukan selama ini? Kemungkinan harus prosedur yang saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu menentukan urgensi kasus tersebut berdasarkan taraf kesesuaiannya dengan job unit kerja apa. Kemudian saya juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait di sekolah yang saya pimpin, terus meminta pandangan-pandangan dari berbagai pihak yang ada di lingkungan sekolah yang saya pimpin, yang nantinya semua pandangan atau saran yang diberikan itu akan dijadikan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan nantinya. Begitu mungkin Pak Agus. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Najmul anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ini bagus. Menurut saya hal-hal yang menurut saya efektif adalah dalam manusia itu senantiasa menjalin rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan komunikasi yang intens dengan semua pihak yang ada di
lingkungan sekolah, terutama yang dapat memperkaya referensi dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut. Berikutnya, pada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pasti dalam suatu masalah pasti ada tantangannya, harus tantangannya yaitu ada takaran bagaimana kita menyelesaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin diterima atau memuaskan semua pihak, tapi paling tidak saya berusaha meminimalisir tingkat kekecewaan karena yang namanya proses pengambilan keputusan sudah bulat, apalagi melalui musyawarah ya harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, karena ketika melibatkan itu sudah melibatkan semua unsur yang terkait. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Najmu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Najmu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Najmu jalankan? Untuk jadwal sebenarnya tidak terstruktur ya, itu situasional saja, tidak ada ya. Tapi kita berdasarkan substansi dan urgensi yang sangat diperhatikan oleh kami dalam menyelesaikan dilema etika yang kami hadapi, mana yang harus lebih prioritas untuk diselesaikan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi atau suasana lingkungan kerja. Selanjutnya Pak Najmu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Menurut saya begini, Pak Gus, seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam mengambil keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus atau tidak terfokus sama satu orang ketika saya mengambil suatu keputusan, tapi saya akan melibatkan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah yang saya pimpin ya, untuk sebagai sumber referensi atau memperkaya referensi sebagai pengambil keputusan nanti. Baik, kita sampai pada pertanyaan terakhir Pak Najmu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Najmu petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang bisa saya ambil yang pertama begini Pak Bos, dalam menyelesaikan suatu dilema etika permasalahan kita harus memahami dulu konteks permasalahan tersebut. Terus pengalaman yang kedua, kita harus lebih berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang intens dengan rekan sejawat, karena itu sangat penting sekali untuk meminimalisir terjadinya dilema etika atau permasalahan yang akan dihadapi di lingkungan kerja nantinya. Mungkin itu dulu saja Pak Bos dari saya Pak Bos. Baik, terima kasih Pak Najmu. Sama-sama Pak Bos atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riono. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk melakukan sesi wawancara.
Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dalam program pendidikan guru penggerak yang harus saya laksanakan. Apakah bisa dimulai sekarang? Silakan. Oke. Pak Riono, wawancara kita kali ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbeda tersebut tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Baik. Berikutnya Pak Riono, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkannya kedua hal yang sama benar ya. Menentukan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Riono lakukan selama ini? Suara hati dan alat harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya Pak Riono,
hal-hal apa saja yang selama ini Pak Riono anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ini, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Ya, berikutnya Pak Riono, dalam pengambilan keputusan tentu saja kita akan menghadapi tantangan ya. Dalam hal ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Riono sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Riono memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Pak Riono langsung menyelesaikan di tempat atau di sekolah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Riono jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Berikutnya Pak Riono, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Riono dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Pak Riono hadapi? Tentunya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman teori dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, pertanyaan terakhir Pak Riono, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Riono petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Riono atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.